Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita membuat bahan media tanam agar nanti tanaman kita dapat tumbuh dengan baik atau dapat tumbuh dengan subur. Adapun untuk media tanam yang akan saya perlihatkan nantinya di sini, khusus kita gunakan untuk pembibitan atau persemaian dan tanaman tabulam pot, misalnya nanti tanaman sayur-sayuran, buah-buahan maupun tanaman bunga. Baik, langsung saja saya memperlihatkan bagaimana cara kita membuat bahan media tanam yang baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan bahan-bahan utama yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan bahan campuran media tanam, di mana untuk bahan campuran media tanam nantinya di sini, yang pertama itu saya menggunakan sekam padi, di mana untuk sekam padi di sini saya ambil langsung dari penggilingan padi yang bercampur sekam mentah, arang sekam, dan abu sekam padi. Kemudian untuk campuran bahan media tanam yang kedua, saya menggunakan pupuk kompos daun bambu, di mana untuk pupuk kompos daun bambu di sini saya ambil langsung di bawah pohon bambu. Kemudian untuk campuran bahan media tanam yang ketiga atau yang terakhir, saya menggunakan pupuk kotoran kambing yang dihaluskan. Bagi para sahabat yang tidak memiliki kotoran kambing, sahabat nanti bisa menggunakan kotoran ayam atau kotoran sapi. Kemudian yang kedua, kita siapkan bahan untuk fermentasi, di mana yang pertama kita siapkan EM4. Kemudian yang kedua kita siapkan gula pasir. Bagi para sahabat yang tidak memiliki gula pasir, sahabat nanti bisa menggunakan molasses atau tetes tebu maupun gula merah. Dan yang terakhir kita siapkan air. Untuk air di sini bisa kita gunakan air sumur, air kolam maupun air kali. Dan saya sarankan untuk air di sini jangan kita menggunakan air PDAM atau air pump, karena biasanya untuk air PDAM atau air pump itu mengandung zat kimia atau kaporit. Kemudian yang berikutnya kita siapkan tempat untuk mencampur bahan atau memfermentasi bahan nantinya, di mana untuk tempat mencampur bahan atau fermentasi nantinya saya menggunakan terpal seperti ini. Bagi para sahabat yang tidak memiliki terpal, nanti para sahabat bisa melakukan penyimpanan bahan yang akan difermentasi menggunakan karung seperti ini. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan pencampuran bahan media tanam untuk kita melakukan fermentasi nantinya. Yang pertama kita melakukan penakaran campuran bahan media tanam yang akan kita gunakan. Adapun untuk takaran campuran bahan media tanam yang akan kita fermentasi nantinya, yang pertama kita menggunakan sekam padi 2 bagian, kemudian kompos daun bambu 1 bagian, dan kotoran kambing 1 bagian. Mengapa di sini untuk sekam padi agak banyak saya gunakan? Agar nanti dari bahan media tanam bersifat poros atau tidak mudah padat. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari bahan media tanam yang akan saya lakukan pencampuran nantinya. Di sini saya memperlihatkan tidak banyak karena di sini saya hanya memperlihatkan contohnya. Ini takaran yang saya gunakan dari
perbandingan bahan yang akan saya lakukan fermentasi nantinya. Jadi apabila para sahabat nantinya ingin membuat lebih banyak lagi, silakan gunakan perbandingan yang saya sudah sebutkan tadi. Setelah dari bahan media tanam kita sudah lakukan penakaran, kemudian kita melakukan pencampuran. Setelah dari bahan media tanam kita sudah lakukan pencampuran, kemudian kita siapkan bahan untuk kita melakukan fermentasi. Untuk bahan fermentasi nantinya di sini kita siapkan air sekitar 20 liter. Kemudian kita ambil bahan pengurai yaitu M4, di mana untuk takaran dari M4 yang kita gunakan nantinya di sini yaitu 2 tutup botol. Kemudian kita ambil gula pasir, di mana untuk takaran gula pasir yang kita gunakan nantinya di sini yaitu 2 sendok makan. Kemudian kita lakukan pengadukan agar M4 gula pasir bisa tercampur dengan baik di air. Setelah dari bahan fermentasi kita sudah lakukan pencampuran, kemudian kita melakukan penyiraman pada bahan media tanam yang akan kita lakukan fermentasi. Sebelum kita melakukan penyiraman, untuk campuran bahan media tanam di sini kita hamparkan agar nanti pada saat kita melakukan penyiraman bisa merata kita lakukan. Setelah bahan media tanam kita sudah hamparkan seperti ini, lalu kita lakukan penyiraman. Setelah kita sudah lakukan penyiraman, kemudian kita lakukan pengadukan agar dari bahan yang kita lakukan penyiraman bisa merata. Untuk penyiraman bahan media tanam yang akan kita lakukan fermentasi nantinya di sini, perlu kita perhatikan jangan sampai nantinya kita melakukan penyiraman terlalu basah atau dari bahan media tanam masih agak kering. Adapun untuk ciri-ciri dari bahan media tanam yang sudah baik untuk kita lakukan fermentasi, yaitu apabila kita peras airnya seperti ini tidak menetes. Jadi untuk air yang kita buat, kita tidak harus berpatokan harus habis. Intinya kita lihat dari penyiraman media tanam yang akan kita lakukan fermentasi. Setelah dari bahan media tanam kita sudah lakukan penyiraman, kemudian kita melakukan penutupan untuk kita lakukan penyimpanan atau fermentasi. Untuk tempat fermentasi nantinya kita simpan di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung maupun air hujan langsung. Adapun untuk lama fermentasi atau nanti dari bahan media tanam sudah bisa kita gunakan, yaitu sekitar usia 2 minggu. Namun makin lama kita lakukan fermentasi,
maka nanti untuk hasilnya akan lebih baik lagi. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari bahan media tanam yang telah saya lakukan fermentasi. Ini saya akan perlihatkan contoh dari bahan media tanam yang telah berhasil saya fermentasi. Hasilnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil tanaman saya dengan menggunakan bahan media tanam yang telah saya buat ini. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari tanaman buah saya yang saya lakukan penanaman sistem sabulam pot. Bisa kita lihat dari pertumbuhan tanaman saya di sini begitu baik atau subur. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari media tanam yang saya gunakan. Kemudian ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari tanaman tomat saya yang saya lakukan penanaman di polybag. Bisa kita lihat para sahabat dari pohon tomat saya di sini tumbuh begitu baik dan ini juga sudah menghasilkan buah. Dan ini lagi contoh dari tanaman bunga saya yang saya menggunakan bahan media tanam yang saya buat. Bisa kita lihat dari tanaman bunga saya di sini tumbuh begitu baik atau subur. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita membuat bahan media tanam agar nanti dari tanaman kita dapat tumbuh dengan baik atau subur. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.